Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan ya di saat sekarang lagi berstatus single ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana energi love life-nya kamu dan nanti kita akan intip-intip sedikit bagaimana energi si ayang mantannya kamu saat ini ke dirimu ya. Oke, tapi seperti biasa sebelum Mari memulai wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius aja ya, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja Mari mulai ya Aquarius. Energi love life-nya kamu. Ada Temperance di sana, berikut ada energi dari Page of Cup reverse, berikut di situ ada energi dari King of Cup, dan kemudian ada energi dari King of Swords. Mantep. Dan berikutnya di situ ada energi dari Nine of Wands ya. Nah, jadi gini kalau Mari lihat, kamunya ini tuh berusaha untuk menstabilkan dirimu dengan status singlenya kamu ini gitu ya. Mungkin di saat sekarang sesungguhnya kamu belum beneran move on dari si ayang mantannya kamu. Belum beneran move on. Kadang-kadang di situ tuh masih bisa ya kamu rindu sama dia. Minimal kamu kayak terpikir-pikir gitu ya, orang ini gimana sih sekarang? Apa dia sudah move on? Apa dia kangen sama kamu? Apa dia punya harapan untuk bersama dengan kamu? Kadang-kadang masih mau menyelinap pikiran-pikirannya kamu perihal tentang si seseorang itu gitu. Tapi hebatnya di sini tuh kamu kayak nggak mau tenggelam gitu ya. Kamu misalnya gini, kamu bisa aja merindu ke dia, tapi nggak bikin kamu kemerusung sendiri. Ada itu kan orang kalau merindu itu tuh nangis gitu ya, kemerusung, heboh sendiri, nggak tenang, nggak nyaman sendiri gitu ya, aur-auran jadinya hidupnya dia gitu kan. Nah, kalau kamu nggak rindu, boleh rindu, tapi kamu masih tetap bisa menjalani hidupmu dengan baik-baik saja. Kamu bisa menghandle rasa rindu itu tuh dengan sebaik-baik mungkin. Kalaupun ada pikiran-pikiran kamu tentang dia, pikiranmu itu tuh tidak mengkonsumsi ya, tidak mengkonsumsi kinerja otaknya kamu, energi kinerja otaknya kamu. Kamu kayak yang aku kepikiran dia, udah lepas gitu ya. Kamu melepaskan pikiranmu. Dia apa kabarnya ya? Udahlah, dia baik-baik aja kok itu di sana. Ya, gitu-gitu kamunya. Jadi kamu nggak membiarkan dirimu terlarut gitu loh. Ya, terlarut. Dan ya untuk di saat ini, bukannya kamu tidak membuka diri ya pada urusan asmara cinta baru, bukan. Bukan. Tetapi kamu juga mungkin di saat ini mau pelan-pelan aja dulu gitu ya. Kamu mau pelan-pelan aja dulu untuk menggantikan kehadiran seseorang itu ya, si mantannya kamu itu tuh ya, menggantikan dia dengan mendatangkan orang baru gitu ya. Kamu nggak mau buru-buru. Mari lihat di sini tuh kamu sudah lumayan dewasa ya dalam menyikapi sebuah relationship. Jadi ibaratnya gini, bukan hanya karena kamu merasa sepi, bukan hanya karena kamu merasa gabut gitu ya, bukannya kamu karena haus akan cinta makanya kamu harus segera bersama dengan orang baru, bukan. Maunya kamu ketika kamu punya kisah asmara baru, kisah asmara itu tuh jauh lebih baik daripada kisah asmaranya kamu dengan ayang mantannya kamu ini gitu loh ya. Kamu nggak mau main-main lagi soalnya. Mari lihat untuk kali berikutnya hubungan asmara percintaanmu dia harus masuk ke level rumah tangga. Dan dalam rumah tangga ini tidak ada lagi ceritanya di situ tuh bercerai ya, jika kalian ternyata status singlenya karena cerai hidup dengan mantannya kamu. Jadi kok kayaknya hubungan berikutnya itu tuh hubungan yang benar-benar kamu pilih nih ya, kamu pilih dengan baik-baik siapa istrimu, siapa suamimu, siapa pacarmu minimal di sana. Kamu nggak bisa lagi di situ tuh merasa bahwa dengan menurunkan standar itu tuh memungkinkan kamu membangun hubungan yang baik dan benar. Kamu udah nggak mau lagi gitu. Mari lihat
bagi kalian yang beberapa sempat ya nurunin standar-standar demi bisa berpasangan, gitu ya. Kamu di sini justru malah standarmu makin naik ya, makin tinggi. Jadi kamu kan ini belajar gitu ya, mari lihat, belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalunya kamu. Jadi kamu bukan tipe orang yang hanya sekedar mengalami tapi tidak mendapatkan ilmunya, gitu. Kamu enggak. Kamu bahkan mungkin sudah bisa tahu, oh aku juga ada kelirunya. Aku gagal dalam hubungan-hubunganku yang lalu sebab karena aku gini, aku gitu. Kamu mari lihat berani mengkoreksi dirimu sendiri. Dan kamu kayak belajar untuk aku rubah dulu deh diriku biar hubungan berikutnya jauh lebih baik. Di sana ada beberapa lagi menunda punya kisah asmara baru sebab karena mau upgrade diri dulu. Misalnya dulu kamu yang kayak ngerasa, oh iya ya aku sih orangnya cemburuan ya. Udahlah, aku coba dulu belajar biar jangan jadi orang cemburuan. Aku tuh dulu gampang galau sehingga kegalauanku merusak suasana hubungannya aku dengan pasanganku. Ya aku mulailah kendali diri, jangan terlalu galau-galauan lagi gitu. Di sana ya beberapa. Ya lagi-lagi sebab karena memang maksudnya kamu untuk kali berikutnya, gini. Maksudnya kamu biar pengalaman asmaramu itu tuh ndak banyak-banyak, ndak nambah banyak. Gitu. Mungkin ya bukan sebuah kebanggaan pula bagimu ya punya deretan banyak mantan istri, mantan suami, mantan pacar gitu ya. Bukan ada satu nilai wow-nya di sana menurutmu. Kamu bisa ini sebenarnya tipe orang yang setia. Namanya kalau tipe orang setia ya, kok kayak nggak enak juga lah gitu. Jika hanya ada trial dan error, uji-uji coba dengan beragam macam tipe orang, sampai punya jejeran sekian banyak orang gitu ya. Nah di sana. Jadi maumu bisa jadi ya beberapa untuk kali berikutnya itu adalah yang terakhir. Jangan lagi ketemu dengan perceraian atau putus asmaranya. Maumu kayak gitu. Jadi Madla kamu pelan-pelan. Dan memang di sini diam-diam mari lihat ya. Kamu ya pengenlah jika pengenlah ya ngelihat ada kemungkinan untuk rujuk dengan si dia. Tapi lagi-lagi pengen rujuk sama si dia itu tuh ya, sama si mantannya kamu, ndak kamu paksakan di sini, mari lihat, ndak. Kamu tidak sekonyol itu beragresif-agresif ria gitu ya, mengusahakan rekonsiliasi dengan ayang mantannya kamu. Gitu. Ya. Kalaupun kalian rujuk kembali, di situ tuh sebab karena bukan terpaksa si ayang mantan, tapi memang keriduan hatinya dia. Gitu ya. Kamu nggak ingin juga punya hubungan yang ada kepura-puraannya di sana. Kamu ingin yang legit gitu loh, bahagianya legit gitu ya. Bukan kepalsuan di sana. Ada kan itu orang berhubungan ya sebab dengan gaya gitu ya, dengan gaya pura-pura happy, pura-pura senang, pura-pura merasa aman, pura-pura merasa nyaman gitu ya. Kamu gak mau yang kayak gituan. Jadi kalaupun terjadi rekonsiliasi, maunya kamu itu karena keputusan sadar oleh si pasanganmu, bukan sebab karena kamu mengintimidasi dia, ngegeret-geret dia untuk mau balikan sama kamu. Gitu ya. Enak tuh kan kalau ikhlas sama ikhlas ngejalani hubungan. Nah itu yang kamu inginkan dengan si ayang mantannya kamu. Tapi ya andaikan pun kamu diperjumpakan dengan orang yang baru gitu ya, yang menjadi tanda petik ya jodoh yang ditakdirkan untukmu, ya kamu juga kayak ndak akan menolak itu ya. Nah di sana jadi kamu terbuka ya, tetap terbuka ini pada kisah asmara baru, cuman ya tidak pakai acara energi terbuka dan kemudian terburu-buru tergesa-gesa ya, seperti orang yang berlarian ke sana ke sini mengejar sesuatu gitu. Kamu nggak mau. Kamu tenang di sini. Kalau Mari nampak ya, tenang banget dalam posisi singlenya kamu. Ya sesekali kok agak-agak gamang, galau, tapi itu tuh cepat kamu handle.
cepat kamu kendalikan, cepat kamu keluar dari situasi gamang, galau, yang gitu-gituan itu. Mari lihat ya. Dan ya proses healing ya, memaafkan diri, memaafkan apa yang sudah terjadi, itu nampaknya juga menjadi salah satu kesibukannya kamu. Di sana ya. Dan kamu juga ya bekerja dengan baik, mari lihat. Jadi kok kayaknya produktif kamu ya dengan situasi singlenya kamu ini. Bukannya kamu jadi acak adut gak karu-karuan hidupmu setelah menjanda, menduda, ataupun jadi single sebab karena putus pacaran dengan si dia ya. Enggak. Ya apa rutinitasmu mari lihat ya kamu kerjakan dengan baik. Gitu loh. Jadi nggak terlalu kamu izinkan berdampak besar ya kegagalan asmaramu tentang dengan orang dari masa lalu. Gitu ya, nggak kamu biarkan mengganggu hidupmu di saat ini. Enggak. Jadi kayak orang ngelihat kamu bisa, wah ini happy juga ya Aquariusnya walaupun sendiri. Baik-baik aja kok hidupnya Aquarius walaupun sudah menjanda, menduda, kiranya gitu. Ya. Dan ya itu bukan karena kamu mencoba baik-baik saja ini untuk mendapatkan validasi dari orang banyak, dari orang lain ya, enggak. Ya memang itu tujuanmu gitu ya. Nampaknya memang itu bahkan jadi goalnya kamu. Gimana caranya dalam kesendiriannya kamu ini tuh, hidupnya kamu nggak jadi aur-auran. Gitu ya, mari lihat. Jadi ya cukup tenang. Dan kalau kamu memang mau membuka diri pada kisah asmara baru dengan energi yang seperti ini, cepatnya nih datang. Cepatnya nih datang. Dan mari yakin ya, saat ini pun sudah ada ini orang yang menaruh minat sama kamu dan kamu tahu. Namun kamu bisa kayaknya apa ya? Tadi kan mari katakan kan kamu kan enggak terburu-buru tergesa-gesa kan masuk dalam hubungan baru, walaupun kamu terbuka pada hubungan baru. Nah, jadi ada beberapa di sini tuh kamu kayak ngajak orang baru yang ngedeketin kamu atau yang kamu deketin untuk yang ya penjajakan pelan-pelan dulu. Nah, di sana ya. Kamu bisa dengan gentle bilang sama dia, kita penjajakan. Kamu nggak yang buru-buru ngasih status, oke ayo kita pacaran, ayolah bulan depan kita menikah habis lebaran Idul Fitri ini. Kamu nggak mau. Kamu bilang ya kita jalani dulu. Gitu ya. PDKT dulu. Gitu. Kamu belum mengakui dia pacarmu, tapi kamu yang kayak ayo kita PDKT. Di sana kamunya. Ya. Jadi ya masih bisa kamu dikatakan single untuk sampai saat ini. Walaupun sudah mulai ada yang chatting-chattingan sama kamu. Beberapa ini ya, beberapa kaum Aquarius. Udah ada mulai chatting-chattingan, sesekali ada telepon-teleponan, sesekali ya sudah ada teman ngopinya kamu, teman ngeronda kampung gitu ya. Sudah ada orang yang kamu izinkan duduk di ruang tamunya kamu di akhir minggu gitu ya. Tapi kamu belum bilang bahwa ini adalah kekasih aku yang baru. Belum. Masih kayak, oh ini kandidat. Nah sepertinya begitu Kak Malet. Ini kandidat orang yang bisa aja aku pilih jadi istriku di masa depan, suamiku di masa depan, atau pacarku berikutnya. Nah seperti itu ya. Oke, kita lihat ini intip energi dari ayang mantannya kamu ya. Oke. Ya, oke. Jadi nampaknya jika kamu ingin rekonsiliasi dalam waktu dekat ini, nampaknya rekonsiliasi itu tuh belum terjadi ya, belum akan terjadi. Walaupun bisa aja interaksinya kamu sama mantannya kamu ini tuh interaksi yang baik-baik saja ya, masih kadang-kadang telepon-teleponan, chatting-chattingan, atau bahkan bisa aja masih ada aktivitas perjumpaan gitu ya. Tapi itu tuh kalau mari lihat hanya sebatas silaturahmi saja. Silaturahmi kepada mantan gitu lah. Antar sesama manusia gitu ya. Silaturahmi kepada bapaknya anak-anak, ibunya anak-anak, mantan tunangan. Masih kayak gitu nih semangat dari si pasangannya kamu, energinya si ayang mantannya kamu ini. Jadi dia
dia masih kayak tertutup gitu ya, kalau Mari lihat, untuk memberikan kamu kesempatan atau memberikan dirinya kesempatan kembali rekonsiliasi dengan dirimu. Masih dia tutup itu kemungkinan rekonsiliasi itu. Ya, bukan ke situ arah tujuannya si mantannya kamu ini. Jika sampai saat sekarang dianya masih merespon kamu, atau kalaupun dia berinisiatif ya, sesekali ngajak kamu jalan, nanya kabarnya kamu, itu tadi ya, maunya itu tuh mungkin seseorang ini ya berpisah, berjumpanya baik-baik gitu ya, ya berpisahnya jangan jadi musuhan, jangan jadi musuhan gitu. Kayak gimana pun ya, seseorang ini kan Mari lihat menghargai ya, bahwa kamu pernah berbuat baik ke dia gitu ya, kamu pernah punya perjuangan untuk bersama dengan dia gitu ya. Jadi bukan berarti karena hubungan ini selesai ikatannya, statusnya, lantas kamu dianggap sajalah seperti manusia yang tidak pernah ada, atau kamu hanya diingat-ingat aja dari versi jelek-jeleknya kamu, buruk-buruknya kamu aja ya, merubah kamu yang tadinya jadi pasangan menjadi musuhan gitu ya. Ya seseorang ini nggak mau yang kayak gituan. Ini juga bukan tipe orang yang doyan tengkar ya, bukan kayak ngerasa bahwa tawuran itu tuh satu hal yang asik, yang seru ya, enggak. Terus ada polos-polosnya ini orang, kalau Mari lihat ya, polos-polos dalam artian ndak yang kejam, ndak yang culas gitu ya, ndak orang yang menahan kepahitan dan mengekspresikan itu dengan ekstra powerful gitu ya, enggak. Pastilah dia juga ada perasaan terluka sebab karena kamu ada gitu ya. Gagalnya hubungan kalian ini bikin dia kok jadinya aur-auran ya, pasti juga ada. Tapi bukan berarti dia akan kayak mempersalahkan kamu gitu ya. Nah, ini nih gara-gara kamu aku jadi sakit nih, gara-gara kamu hubungan kita gagal nih, enggak ya. Kamu sempat nih bikin aku ndak nyaman, kamu sempat bikin aku gini itu, nggak mau dia ekspresikan itu. Walaupun dia masih terkenang-kenang ya, misalnya ketika kamu, ini contoh aja, ketika kamu marahin dia, masih terkenang dia. Tapi itu tuh ndak mesti dia rubah ya, kenangan itu tuh menjadi energi balas dendam untuk kamu, ke kamunya. Ya balik, kalau bisa pilih damai. Kenapa kedamaian itu tuh tidak diambil, alih-alih mengambil permusuhan, pertengkaran lanjutan gitu loh ya di sana. Ya gitu aja sih, bukannya Mari katakan tertutup banget ya kemungkinannya kamu dengan ayang mantannya kamu kembali bersama, bukan. Tapi setidaknya untuk di saat sekarang dan sampai beberapa bulan, sampai akhir tahun ini, sampai akhir tahun, nampaknya kemungkinan untuk rekonsiliasi dari pihaknya si ayang mantannya kamu ini tuh belum akan kamu dapet ya. Proposal untuk rekonsiliasi dari dia, atau dia membukakan, memberikan kamu aba-aba, yuk ayolah kita bersama lagi, belum. Mari lihat di situ tuh belum ya, belum. Hanya hubungan yang lebih baik itu bisa ya, hubungan yang lebih baik daripada masa-masa ketika kalian berstatus suami istri atau status pacaran, mungkin itu yang akan kamu bisa lihat gitu ya. Kayaknya lebih baik menjadi sendiri-sendiri ya, menjadi single atau ya tanpa ikatan bersama lagi, daripada ketika kalian bersama gitu. Soalnya memang kalau bersama ini tuh kan ego tuh jauh lebih kuat ya, tuntutan jauh lebih kuat, kemungkinan menangkap energi negatif jauh lebih kuat. Jadi makanya dalam hubungan rumah tangga terutama atau pacaran yang berakhir,
banyak juga itu tuh akhirnya menjadi sahabat ya. Justru ketika sudah berakhir itu tuh jadi lebih enak gitu loh. Karena ekspektasi nggak tinggi-tinggi lagi, tuntutan yang nggak besar-besar lagi. Ya, kemampuan untuk mengendalikan ego itu tuh jauh lebih besar. Nah, makanya nggak usah heran kalau ada menemukan, oh kok ini udah jadi mantan malah kok makin enak ya kelihatannya. Kok jadi makin harmonis ya setelah jadi mantan. Setelah hidup sendiri-sendiri kok jadi makin bersahabat nih. Karena itu tuh ya. Jadi balik lagi, kamu sebenarnya sudah hampir baik-baik saja dalam kehidupan berstatus singlenya kamu gitu ya. Si mantan pasanganmu juga demikian gitu ya. Dan tapi walaupun demikian, kemungkinan untuk rekonsiliasi masih belum kelihatan ya. Oke, baik, sekarang mari akan tarik koin ya, untuk kita lihat ini energi kepada siapa bacaan ini ditujukan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak si ayang mantannya kamu ini ya. Oke, mari awali dari inisial D. Ada dalam, B bunga, S ada sayang, R rasa, F ada fisika, N ada nama, U udara, K kalian, E elang, Y yoyo, P pelita, V vitamin, O ada obat. Oke, masuk kita ke zodiak. Leo hadir, Leo lagi, ada energi dari Libra di sini, Sagittarius, Aquarius, Scorpio, kemudian ini ada energi Cancer, Pisces, Scorpio lagi, dan ditutup oleh energi dari Capricorn. Itu aja dulu ya Aquarius yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.